Oke, ada beberapa kasus di mana PCR itu tetap terdeteksi, jadi real time PCR untuk SARS-CoV-2 terdeteksi walaupun city value-nya naik dari 20 mungkin naik ke 30, tetapi selama beberapa bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan lebih, itu tetap terdeteksi. Itu bagaimana gitu? Apakah dia masih sakit? Nah, dari dulu saya sudah bilang bahwa monitor utama itu adalah klinis. Jadi selama klinisnya baik-baik saja, maka saya menganggap dia sudah sembuh. Kenapa? Itu udah lama itu saya upload ya. Kalau nggak salah itu di YouTube kali, di Facebook ya. Sekarang begini, pemeriksaan PCR polymerase chain reaction itu untuk mendeteksi adanya materi genetik virus pada suatu sampel. Kalau virus itu kita anggap seperti telur, dia ada cangkang, ada isi, ada envelope, ada core. Nah, jadi PCR itu hanya membaca, mendeteksi cangkang telurnya saja. Dan dia tidak tahu apakah telur ini masih hidup atau sudah mati. Misalnya ada 10 butir telur. Kita tanya sama PCR, itu ada berapa? Apakah ada telur? Dia jawab ada. Ada, bos. Ada, tuan. Berapa? Ada 10. Oke. Lalu kita tanya lagi, dari 10 itu berapa yang masih hidup, berapa yang sudah mati? PCR bilang, saya nggak tahu. Saya cuma tahu di sana ada telur. So, dari mana kita tahu? Makanya ada statementnya, ada klausul di hasil PCR yang menyatakan bahwa metode PCR hanya mendeteksi adanya materi genetik virus. Tidak bisa membedakan apakah virusnya hidup atau sudah mati. Lalu, dari mana kita tahu ini virus masih hidup atau sudah mati? Gimana? PCR itu sekarang ini menjadi syarat di banyak tempat. Penerbangan kah, masuk ke satu daerah, untuk bekerja kembali, melamar kerja, testing, TNI Polri mungkin pakai PCR. Lalu gimana? Kalau ternyata tetap terdeteksi. Kalau virus itu masih hidup, dia pastikan do something, melakukan sesuatu ke badan kita. Muncullah klinis. Ya, klinis dari COVID-19. Apakah, ya udah tahu banyak, silakan di googling ya. Kalau dia tidak, kalau seseorang tidak mengalami klinis, tidak mengalami gejala COVID-19, maka kalau saya beranggapan bahwa virusnya sudah mati. Itu aja sih ya. Tadi juga baru ada pasien pemeriksaan pertama 12 hari yang lalu, itu PCR-nya CT value-nya 20. Tadi diperiksa 30. Waktu CT value-nya 20, dia karantina di rumah sakit. Waktu itu dia mengalami batuk-batuk, badannya sakit-sakit, demam. Masuk ke rumah sakit, karantina 12 hari. Keluar dari sana sudah mending, klinisnya sudah enak, makanya keluar dan isolasi mandiri. Tetapi tadi diperiksa ternyata
CT value-nya memang naik ke 30 dan dia mengalami lagi gejala yang kemarin. Kesimpulannya apa? Virusnya masih hidup walaupun CT value naik. Virusnya masih hidup dan anjurannya adalah masuk lagi karantina. Itu dia. Jadi kalau saya berpegang pada klinis, mungkin sejawat yang lain punya pendapat, silakan. Tapi tentu kita punya alasan saintifik atas pendapat kita, ya. Jadi untuk kawan-kawan yang PCR-nya masih reaktif, ya coba dirasa-rasakan aja ke badan kita ini gitu loh. Apakah ada klinisnya, ada gejala-gejala COVID-19? Kalau tidak ada, maka ya kalau saya sih kesimpulan virusnya sudah mati. Walaupun kita tetap harus masih waspada, tetap ikuti prokes, ya, naikkan daya tahan tubuh, dan selama PCR-nya masih reaktif, anggap saja kita masih menularkan ke orang lain. Jadi tetap jaga agar orang-orang di sekitar kita tidak tertular dari kita. Ya, begitu saja. Mudah-mudahan mencerahkan, karena ini banyak yang nanya ya, banyak yang penasaran. Baru sempat ini membuat videonya, dan ini juga di pala-palakan ya kalau kata orang Medan ya, Beb. Oke, gengs, prokes ya, wajib. Ingat, minimal sampai habis tahun ini, tahun baru 2022 ya. Terima kasih, selamat malam, tetap jaga kesehatan.